Perkenalkan, nama saya Josafra Aulia dengan NIM 200208031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas materi fisika mengenai gaya guna untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester saya untuk MK Fisika Dasar. Karena untuk saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Reza MSI. Nah, saat kita berbicara tentang gaya, pasti terlintas di pikiran kita itu yang terutama tuh pasti masalah fashion, ya kan? Tapi kali ini saya tidak membahas masalah fashion, ya, tidak untuk itu, tapi untuk gaya dalam ilmu fisika. Pasti kita masih bertanya-tanya, apa sih gaya dalam ilmu fisika itu, dan gimana sih gaya dalam ilmu fisika itu, ya kan? Jadi simak terus videonya ya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Gaya dan hukum Newton. Nah, gaya itu kalau dalam ilmu fisika merupakan interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Atau gaya bisa dikatakan tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Kalau gitu bisa kita simpulkan yang bahwa gaya ini merupakan dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Maka jika kita menari atau mendorong benda seperti pada gambar ini, itu artinya kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Benda ini, kalau contoh di sini benda ini. Nah, gaya itu memiliki nilai dan arah sehingga masuk ke dalam satuan vektor, dan biasanya gaya disimbolkan dengan huruf F. Dan satuan gaya adalah Newton. Jadi kok misalnya untuk melakukan sebuah gaya itu tentu saja diperlukan tenaga. Jadi semakin besar gaya yang hendak kita lakukan, maka semakin besar pula tenaga yang harus kita keluarkan. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa sifat gaya. Yang pertama tuh gaya bisa mengubah arah gerak benda, kemudian gaya juga bisa mengubah bentuk benda, dan yang terakhir gaya bisa mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan ataupun memindahkannya, seperti contoh tadi. Dan untuk rumusnya, gaya itu memiliki 3 rumus dasar. Yang pertama tuh ada hukum Newton, kemudian hukum 1 Newton, kemudian ada hukum 2 Newton, dan yang terakhir tuh ada hukum 3 Newton. Ke slide berikutnya. Nah, kalau di slide ini, gambar ini merupakan alat untuk mengukur gaya. Ini namanya dinamometer atau bisa kita sebut juga dengan neraca pegas. Oke, lanjut lagi ke rumus tadi ya. Yang pertama kan tadi ada hukum 1 Newton ya. Nah, hukum 1 Newton itu menyatakan jika penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda yang semula diam akan tetap diam, serta benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, sehingga dapat dirumuskan sigma F sama dengan 0 dengan keterangannya F itu merupakan resultan gaya dalam satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Contohnya tuh seperti ini, seperti gambar ini. Mobil yang awalnya cuma diam, kemudian saat tiba-tiba digas, terus saat tiba-tiba bergerak, bisa membuat si penumpang yang ada di dalamnya tuh terjungkal ke belakang, terdorong ke belakang. Begitupun dengan mobil yang pokoknya kendaraan yang biasanya sedang melaju, namun tiba-tiba direm, itu bisa menyebabkan si penumpangnya itu terdorong ke depan. Dan kalau contoh yang ada di gambar ini disebabkan karena tubuh kita tuh cenderung mempertahankan keadaan semula, yaitu diam. Sedangkan contoh yang satunya lagi yang saya bilang tadi, kendaraan yang sedang bergerak namun tiba-tiba direm dapat menyebabkan penumpangnya terjungkal ke depan, terdorong ke depan, itu disebabkan karena tubuh kita tuh cenderung mempertahankan keadaan semula juga, yaitu sedang bergerak. Kalau tadi kan diam, kalau contoh barusan yaitu bergerak. Nah, kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton tuh menyatakan
menyatakan percepatan atau perubahan dari kecepatan gerak benda selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi hukum 2 Newton itu dapat dirumuskan dengan F sama dengan M kali A. Dengan keterangannya sigma F itu merupakan resultan gaya dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Kalau M-nya itu untuk keterangan massa benda dalam satuan kilogram dan A-nya itu untuk keterangan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Contohnya seperti ini. Saat kita memindahkan meja yang lebih ringan akan terasa lebih cepat dibandingkan saat kita memindahkan lemari yang berat. Nah, jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Hal ini tuh disebabkan karena massa meja tuh lebih kecil daripada massa lemari dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Jadi semakin kecil massa benda, maka semakin besar pula percepatan benda tersebut. Lanjut ke rumus ketiga, yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu menyatakan jika suatu benda memberikan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah berlawanan. Rumusnya itu F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya seperti burung yang sedang terbang. Nah, burung yang mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan aksi ke udara yang masanya jauh lebih besar daripada burung memberi gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi, namun berlawanan arah sehingga mengakibatkan si burung itu dapat melaju kencang ke depan. Nah, di sini terlihat ternyata gaya tuh ada bermacam-macam, ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu merupakan gaya yang bekerja dengan sentuhan. Jadi suatu gaya akan menghasilkan efek apabila terjadi sentuhan dengan benda yang akan diberikan gaya tersebut. Namun bila tidak terjadi sentuhan, gaya tidak akan bekerja pada benda. Dan gaya ini hanya muncul ketika benda bersentuhan dengan benda lain sebagai sumber gaya. Beda lagi dengan gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu merupakan gaya yang akan bekerja tanpa terjadinya sentuhan. Contohnya tuh seperti gaya magnet dan gaya gravitasi. Kalau gaya magnet tuh contohnya seperti ini. Nah, seperti gambar ini. Saat kita mendekatkan ujung paku ke batang magnet, ujung paku itu akan menempel dengan sendirinya, akan bergerak dengan sendirinya hingga menempel ke si batang magnet ini tanpa harus kita satukan. Dan beda dia dengan gaya sentuh. Harus terjadi sentuhan dulu baru ada gayanya. Dan ternyata di sini gaya sentuh itu terbagi lagi loh. Ada gaya otot dan gaya gesek. Nah, gaya otot ini merupakan gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Contohnya saat seseorang yang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Kemudian kalau gaya gesek itu merupakan gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Contohnya seperti gaya gesekan antara meja dan lantai. Nah, saat kita mendorong meja yang didorong ke depan itu akan bergerak ke depan. Namun pada waktu yang bersamaan itu juga meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh untuk gaya sentuh dan tak sentuh dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dah.